Ya, kira-kira pembahasannya apa yang mau ditanya mungkin? Atau yang mau dibahas tentang Kristenan? Kalau saya sih mau minta pencerahan aja, gimana sih abang-abang ini kan semua berilmu agama ya kan. Kita juga mau tahu dong gimana umat Islam ngasih pencerahan ibaratnya ke umat non Islam supaya kita yakin nih sama agama Islam. Tersentuh nih kita sama agama Islam gitu. Gitu. Ronde pertama. Ting. Oh gitu ya, sebentar Ayo ya. bang, coba bang. Oke, Ibaratnya Bang gini loh, kalau saya pribadi gini bang, saya nggak bilang agama mana benar atau salah. Jadi kalau saya pribadi itu kan dari sikapnya aja udah kelihatan ya ajaran agama itu ya, ajaran orang tua, ajaran agama dari sikap tutur bahasanya kan udah ketahuan lah, udah bisa kita nilai masing-masing gitu ya. Mm-mm. Ya ibaratnya kayak gini, saya sih sering sih dengar-dengar Komal apa acara-acara begini baik Kristen baik Islam. Ibaratnya Iya. kalau saya pribadi gimana sih? Kalau agama Islam itu biar bisa menyentuh nih yang Oke, agama baik. di luar Islam ini gimana sih? Oke, baik. Bentar ya. Bang Juma monitor, Bang Juma. Bang Juma. Ya, baik, Oke, Bang. baik. Pertanyaannya sangat menarik. Fakta yang ada di lapangan sekarang ini Islam Kristen itu berdampingan. Jadi kita tidak bisa kemudian menutup mata. Kaidah di Islam adalah seruannya kepada orang-orang di luar Islam, kepada orang Kristen. Apa seruan itu? Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku, Islam, tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Islam begitu sempurna menghargai keadaan Islam Kristen di negara ini. Itu dulu. Ini kaidah Islam. Jadi tidak ada upaya Islam itu untuk supaya orang di luar Islam masuk Islam. Islam harus bermanis-manis. Islam harus berpura-pura. Islam harus melancarkan aksi untuk supaya nampak seperti Kristen-Kristenan, agar supaya orang Kristen jatuh cinta kepada Islam. Enggak perlu. Al-Quran mengatakan waqulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah dinampakkan oleh Allah kepada kalian. Barang siapa yang memberi iman silakan. Yang mau kafir silakan. Berbeda dengan agama saudara. Contoh, Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini perintah. Jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Kalau sekarang orang Kristen alon-alon, senyum-senyum, berpapasan dengan kita senyum. Selamat malam, selamat pagi. Nah, itu sekarang. Karena sudah berdiri, sudah kemudian berdampingan di masa kemerdekaan. Dulu, tak ada yang kayak gitu-gitu. Sebelum Indonesia berbentuk sebuah negara yang disebut penganut agama Kristen, kemana-mana mereka cuma bawa bedil, kemana-mana hanya membawa senjata, kemana-mana hanya bawa pedang. Rakyat pribumi itu diusir masuk ke hutan, sembunyi di hutan. Begitu dapat perlawanan, mati di tempat. Itu dulu. Sekarang aja yang Anda mengatakan kita lihat dari penganutnya. Iya, karena negara kita sudah merdeka. Anda nggak lihat pada masa Indonesia diperjuangkan untuk memerdekakan. Nah, kalau di dalam Bible, Ulangan 20, nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13. Apabila engkau memasuki sebuah kota atau sebuah negara atau sebuah wilayah dan engkau ingin menguasai wilayah tersebut, intinya di situ. Ajaklah mereka kemudian untuk apa? Untuk berdamai. Satu, apabila mereka menginginkan perdamaian,
maka jadikanlah mereka budakmu dan suruhlah mereka kerja rodi untukmu. 2. Apabila mereka tidak mau berdamai, maka bunuhlah semua laki-laki yang ada di situ. Ini dipraktekkan oleh agama Anda sebelum Indonesia merdeka. Pahami itu dulu. Kemudian di dalam Markus 16 jelas sekali dikatakan di sana adalah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Apa itu artinya? Beritakanlah Injil kepada orang Islam. Meskipun orang Islam itu sudah punya agama. Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dibaptis, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini agama Anda. Mana di Islam ada perintah kayak begitu? Tak ada. Malah Islam itu, saudaraku Kristen, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Silakan dengan agama kalian. Kami dengan agama kami. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Nah, poinnya adalah ketika ada perintah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Juga diterangkan kemudian di dalam Matius 28. Dengan perintah itulah kemudian tata cara, metode mengajak masuk menjadi Kristen, semua lini itu serba manipulasi. Maaf nih, karena saudara bertanya, saya buka. Sejak kapan orang Kristen menyembah kepada Allah? Tidak pernah. Tapi kenapa ada kemudian nama Allah di dalam Bible? Dan disembunyikan penyebutannya dengan menyebutnya Allah. Kenapa demikian? Untuk apa tujuannya? Untuk mempraktekkan Filipi 3 nomor 8. Apa itu? Mengenai Yesus. Baik diajarkan dengan cara mengelabui. Mengelabui itu apa? Membohongi. Membohongi itu apa? Menipu. Atau maksud jujur, aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi bukan hanya kalian dari rumah ke rumah. Coba ya, ini laporan ke saya. Di Pulau Seribu misalnya. Di sana mayoritas Islam. Mayoritas Islam di Pulau Seribu. Kenapanya kalian mendirikan sekolah tinggi teologi di sana? Untuk apa? Untuk apa kalian mendirikan sekolah teologi di situ? Sementara Pulau Seribu itu adalah mayoritas penduduk Islam. Untuk apa kalian mendirikan sekolah teologi? Kira-kira tujuannya apa? Inilah tata cara untuk kemudian memuluskan perintah agung yang ada dalam Bible. Tapi kalau di Islam tidak. Tak boleh di Islam. Tak boleh. Makanya penggarisannya, Qul ya ayyuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir di luar Islam. Silakan dengan agamamu, silakan dengan Tuhanmu. Kami tidak akan pernah memaksakanmu. Tapi jangan kau juga memaksakan kami. Itu kaidah. Nah di agama kalian apa? Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ini kalau semua manusia sudah menjadi Kristen, mungkin babi, sapi, kodok, kucing, semua kalian Kristenkan. Kalian baptis semua itu binatang, karena mereka juga makhluk. Sementara dalilnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Saya masih ingat teman saya yang mengaku pendeta S2, namanya Pendeta Agung. Dia acap kali menginjili kucing, kucing, monyet, apalagi itu kelinci, tikus. Yang paling sering diinjili itu katanya tikus. Karena ada perintah, kapan tidak dijalankan, berdosa. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa. Berarti bangsa Indonesia juga dong. Seluruh bangsa, berarti bangsa Indonesia juga. Mau dijadikan apa? Dijadikan sebagai pengikut Kristus. Berarti apa? Jadi Kristen. Pernah enggak ada upaya itu? Pernah. Masih berlangsung enggak sampai hari ini? Masih. Makanya Bible menggunakan nama Tuhannya umat Islam. Makanya Bible menggunakan gelar nabinya umat Islam. Makanya Bible menggunakan sampul kitabnya umat Islam. Makanya Bible lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Bible di dalamnya. Itulah agama kalian. Ya, makanya kita berdebat seperti ini ya, karena itu. Kalian yang memulai. Silakan. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Bang Juma. Siap. Jadi kalau saya pribadi mohon maaf nih kalau ada yang salah ya Bang Juma ya. Sebenarnya Iya. Abang itu pintar sih ngasih pencerahan.
Tapi saya nggak respectnya itu di apa ya? Kalau mau merendahkan atau bertentangan itu, menurut saya kalau bisa jangan berlebihan lah. Maksudnya kayak kalau memang salah cukup bilang salah, tapi jangan sampai dibilang menginjilkan hewan apa serendah-rendahnya, kan memang udah kebiasaan ya teman-teman kita ya. Kalau memuji tinggi sekali, merendahkan dalam sekali ke bawah gitu ya. Jadi itu salah satu maksud saya tadi itu. Iya, iya, iya. Tolong dong kasih pencerahan, ibaratnya dari sikap itu kan kelihatan ajaran itu gitu loh Bang Juma. Maksud saya ya, kalau saya pribadi ya Bang Juma ya, ya kan. Saya nggak menuntut siapa yang benar, siapa yang jelas. Jadi sebenarnya kalau kita ngambil sisi positifnya, baik ada baiknya, ibaratnya sama-sama ngasih penjelasan setiap agama itu, supaya orang-orang kan nggak tahu nih mana yang benar-benar membawa kita ke apa ya, semua orang percaya nih hidup kedua kali lah kita bilang ya, setelah kita nanti almarhum lah kita bilang ya. Nah jadi gimana sih biar manusia ini yakin yang mana ya agama yang benar gitu loh maksud saya. Oke. Jadi ibaratnya gini Bang, maaf nih Bang, Ya. kita nih sebagai pendengar lah kita bilang, nggak usah kita Iya. bilang dari agama mana, tapi kan kita bisa menilai nih kan, gitu maksud saya. Gitu loh maksud Iya. saya, Bang. Oke, baik. Ada lagi? Ada lagi ya. Nah, sekarang begini. Menurut saudara nih, iblis cara menyesatkan, memperlihatkan keadaan dengan jujur, atau iblis itu berpura-pura, memperlihatkan sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Apakah iblis itu menyesatkan dengan cara memanipulasi, atau iblis itu menyesatkan dengan cara jujur? Maksudnya gini, kalau kamu makan buah ini, maka kau akan hidup selamanya di surga. Padahal sebenarnya kalau makan buah ini, justru akan mati hari itu juga. Nah, yang mana cara iblis menyesatkan? Berpura-pura menutupi kebohongan menjadi kebenaran, atau sebaliknya? Itu dulu poinnya, supaya Anda bisa paham nih, di mana iblis sekarang itu bertengker. Di mana iblis sekarang itu bekerja? Di agama saya atau di agama Anda? Itu dulu. Kita lihat dulu. Iblis itu kerjanya menyesatkan. Islam belajar tentang Nabi Adam, Kristen belajar tentang Nabi Adam. Nah, kita lihat supaya netral. Bagaimana cara iblis menyesatkan Nabi Adam? Memperlihatkan kepura-puraan, memperlihatkan sesuatu yang busuk menjadi baik, atau memperlihatkan yang baik menjadi busuk? Atau iblis itu jujur dalam mengajarkan segala sesuatu untuk menyesatkan? Apakah iblis itu jujur di dalam menyesatkan manusia, atau iblis itu menyesatkan dengan memperlihatkan kepura-puraan atau dusta, atau memanipulasi keadaan? Ini pertanyaan sebelum kita lanjut. Iblis menyesatkan dengan berdusta, memperlihatkan yang manis-manis tapi isinya busuk, atau iblis itu jujur memperlihatkan kebusukan? Silakan. Oke, baik Bang. Kalau soal penilaian kayak yang Abang bilang itu betul. Ibaratnya iblis itu menyesatkan dengan pura-pura atau dengan kejujuran tadi ya. Iya. Ya, tapi dasarnya gini Bang. Ya. Mungkin orang bisa ada yang menilai, ibaratnya nggak ada pencuri yang mengaku dirinya pencuri kan gitu ya Bang ya. Iya. Ibaratnya nggak ada iblis bilang, saya iblis gitu ya. Tapi setidaknya gini Bang, taruhlah Abang dari apologet Islam, atau sebaliknya dari apologet Kristen. Maksud saya itu, arahkanlah manusia-manusia ini, yang mana yang salah oke lah. Contohnya nih, kalau agama di luar Islam yang salah, arahkanlah yang benar gitu ya. Sebaliknya, kalau dari agama yang lain yang benar, arahkanlah yang benar gitu loh maksudnya Bang. Jadi istilahnya, taruhlah kalian ini, kita bilang petinggi-petinggi lah kita bilang. Yang kami di bawah ini, atau bisa dibilang penonton ini, yang tidak tahu apa-apa soal keimanan mana, keimanan A yang betul atau yang B yang betul, kan gitu Bang ya. Dasarnya kan manusia Bang, lahir tidak memilih gitu loh. Kita lahir dari agama A ya agama A, kita lahir dari agama B ya agama B, kan gitu Bang ya.
Nah, cuman seiring waktu kita dewasa, kita memilih nih karena kita udah mulai berakal, bisa memilih mana yang baik, yang betul, kan gitu ya. Jadi kalau saya pribadi sih, selagi dia merangkul, selagi dia mengarahkan yang baik, mengasih bimbingan yang baik, oh ya betul ya, menunjukkan kasihnya, oh betul ya. Kita kan menilai gitu loh bang. Bukan harus kita teriak gimana ya, nggak harus kita memburuk-burukkan yang tidak sepaham sama kita atau menjelek-jelekan. Saya pribadi gini bang, mohon maaf ya, di sisi lain betul juga ya kalau ajaran kami Kristen ya ibaratnya di saat kita dibilang ada orang salah, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dalam arti itu di saat memang kita tahu orang salah, kita harus tuntun dia, kita harus bilang sama dia. Izin Pak Johnson, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Johnson, jangan curhat, izin ya, mohon maaf. Jadi kebenaran itu dasarnya dalam kitab suci. Nah, kita di sini Gurunda lagi bahas kitab suci. Ya, kita buktikan sekarang, Pak Johnson. Lanjut, Gurundaku. Iya, gini Bung. Sorry, sebentar. Iya, Sebelum abang silakan. coba jelaskan ya. Jadi saya, kalau dibilang mendengar, saya siap mendengar sampai pagi. Ya ibaratnya, maaf nih Bang Juma, mungkin saya kasih ini, mungkin karena belum saya tersentuh ya, maaf ya. Ya ibaratnya, yang saya inginkan itu belum dapat gitu loh, maksud saya gitu. Nah jadi maksud saya itu, Bang Juma, abang ini kan ibaratnya penggemar banyak lah, sekaligus apologet Islam gitu ya. Jadi ibaratnya, saya udah pelajarin agama saya, tapi kalau ada lebih dari agama saya yang lebih mengasihi, lebih menyayangi, apa salah kita pahami dulu apa betul agama mereka yang betul, kan gitu Bang Juma ya? Atau agama yang mereka yang betul, agama kita yang betul, kan gitu Bang Juma ya? Jadi ya saya meminta pendapat dari sisi semua agama di luar agama saya, yang mana yang lebih menyentuh saya, kan gitu ya? Jadi begitu kira-kira Bang Juma. Oke, baik. Ya, kalau yang seperti itu, Bung, penilaian orang yang mencari kebenaran itu adalah pendekatan kitab. Pendekatan kitab yang harus Anda gunakan. Jangan pendekatan personil atau oknum. Karena tidak ada kemudian agama di atas muka bumi ini yang pemeluknya semuanya baik aja terus. Gak ada. Gak ada. Berarti yang menjadi tolak ukur itu adalah kitab sucinya. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah ketika berbicara tentang Islam, Islam itu berbicara keras tapi benar. Ada agama yang lembut tapi salah. Seibarat iblis menyesatkan itu nampak memang baik. Kalau iblis menyesatkan dengan memperlihatkan sisi buruknya, siapa yang mau ikut iblis? Gak ada. Gak ada. Pasti yang diperlihatkan itu adalah sisi baik, tetapi dalamnya hancur. Jadi kalau saudara ingin mengkaji tentang Islam, maka lihat kitabnya. Jangan lihat oknumnya. Berarti apa yang Anda harus lakukan? Ya belajar Al-Quran. Sama seperti kami, orang Kristen di Indonesia ngaku-ngaku ajaran kasih, baik, anak-anak Tuhan. Tapi ketika kami melihat Bible-nya, tidak ada prosesi, amalan, perbuatan yang dilakukan oleh orang Kristen yang sejalan dengan Bible-nya itu sendiri. Tak ada. Ajaran kasih itu miliknya Yesus dan murid-muridnya, cakupan daripada hukum Taurat. Jadi tidak ada. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah tentang Roh Kudus. Kristen ikut-ikutan melata mengambil istilah Roh Kudus. Tetapi tidak paham kemudian tata cara kerja Roh Kudus itu seperti apa. Semata-mata hanya mendengar, percaya, ikut doktrin dogma. Padahal di Bible itu tak ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu datang diutus oleh Allah, turun ke atas muka bumi ini untuk mengajarkan tentang kaidah-kaidah hukum-hukum kebenaran, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Di mana ajarannya tersimpul? Di setiap manusia? Tidak. Roh Kudus itu datang, ajarannya
disampaikan kepada satu manusia sebagai roh kebenaran. Beliau yang menerima ajaran itu, lalu kemudian ajaran yang diterima dari Roh Kudus ini dibukukan. Maka aturan main kebenaran, ya, kisi-kisi kurikulum yang dibutuhkan umat manusia, Roh Kudusnya menyimpulkan di dalam sebuah kitab suci yang kami sebut dengan Al-Quranul Karim. Sehingga aturan kebenarannya terurai di dalam Al-Quran. Kalau ada umat Islam yang salah, bukan Al-Quran yang salah, tetapi oknumnya. Bukan Islam yang salah, tapi pemeluknya yang salah. Kenapa salah? Karena tidak menjalankan Al-Quran sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Berarti Roh Kudusnya menitipkan pengajaran hukum-hukum, keadilan, dan semua aspek yang dibutuhkan manusia di dalam kitab suci bernama Al-Quran. Roh Kudus selesai bekerja. Roh Kudus kembali ke langit. Roh Kudus tak ada lagi di bumi. Roh Kudusnya menitipkan ajarannya di dalam Al-Quranul Karim. Siapa yang mengikuti Al-Quran berarti mengikuti ajaran Roh Kudus. Tidak menjalankan Al-Quran berarti tidak menjalankan ajaran Roh Kudus. Nah, itu Islam. Kristen bagaimana? Ikut-ikutan, ngambil istilah Roh Kudus tapi konsepnya salah. Kenapa saya katakan salah? Karena Roh Kudusnya bukan di Bible. Roh Kudusnya bukan di Bible. Roh Kudusnya di setiap orang Kristen. Celakanya adalah ketika orang Kristen melakukan dosa, Roh Kudusnya kemana? Keluar dulu. Orang ini mau berbuat dosa, aku keluar dulu. Emang kayak gitu? Tidak. Kalau Roh Kudus itu ada pada diri Kristen, kenapa ada pertentangan Katolik, Protestan, Advent, Saksi Yehova? Kenapa ribut pertentangan? Tidak pernah menyatu. Sampai hari kiamat, Kristen ini sekte-sektenya nggak pernah menyatu. Padahal mereka mengajarkan dan mengimani sebuah buku yang sama. Mana Roh Kudusnya? Bukankah Roh Kudus kalian imani sebagai salah satu pribadi Tuhan? Yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha sakti, yang maha perkasa. Dan yang maha melihat, maha mengetahui ada pada diri kalian. Berarti kalian itu manusia-manusia yang kesurupan Tuhan. Nah, kenapa masih ada pencabulan di Kristen? Kenapa masih ada pemerkosaan? Kenapa masih ada kemudian pencurian? Kenapa masih ada narkoba? Kenapa masih ada pelaku dosa di Kristen? Bukankah Roh Kudus sudah menyatu di dalam tubuh kalian masing-masing? Berarti kalau kalian mencuri bersama dengan Roh Kudus. Kalau umat Islam mencuri, umat Islam meninggalkan Al-Quran. Yang mencuri adalah oknumnya. Tapi kalau Kristen yang mencuri, orang Kristen mencuri dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada pada diri kalian. Nah, sekarang mana yang rasional? Roh Kudus itu ada di Kristen atau ada di Islam? Kalau ada di Islam, roh apa yang ada di Kristen? Kalau ada di Kristen, Roh Kudus itu, kenapa kalian bertentangan? Kenapa kalian masih mencuri? Kenapa kalian masih belajar? Kenapa kalian masih sekolah? Bukankah Roh Kudus maha mengetahui? Bukankah Roh Kudus ada pada diri kalian? Harusnya ketika ada pelajaran tak perlu belajar. Begitu ditanya 2 tambah 2 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 7 tambah 100 tambah sama dengan? Kalian langsung jawab. Kenapa? Pada diri kalian ada roh Tuhan. Tapi faktanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1. Mana Roh Kudus kalian itu? Tidak ada. Jadi kalau menilai sebuah agama, jangan lihat oknum, lihat konsepnya. Itulah yang dialami oleh agama saudara. Roh Kudus masing-masing. Tapi ternyata apa? Mohon maaf nih, pendeta dengan pendeta saling lapor. Pendeta wanitanya mengatakan di nonotnya ada tai lalat dan seterusnya. Apa ini? Mana Roh Kudus? Tapi kalau di Islam, ada seorang ustadz melakukan pencabulan misalnya, berarti ustadznya meninggalkan Al-Qur'annya, tidak menjalankan perintah Quran. Roh Kudusnya mereka tinggalkan karena Roh Kudus cakupannya di Al-Quran, bukan pada diri setiap umat Islam. Kalau di Kristen, Roh Kudus ada di Kristen. Coba Anda lihat, buka mata lebar-lebar. Agama penjajah, negara penjajah, negara yang membuat kemudian senjata-senjata pembunuh, kemudian negara yang mengakibatkan pertama kali penyakit kelamin, penyakit nikah sesama jenis. Itu negara-negara yang mayoritas agama, di mana agama itu katanya pada diri mereka ada Tuhan bernama Roh Kudus. Faktanya tak ada. Kalau konsep Kristen itu betul, Kristen ini akan hidup selayaknya Tuhan. Kenapa?
pribadi Tuhan ada pada diri Kristen. Tidak perlu belajar, tidak perlu sekolah, tidak perlu mandi, tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tidur. Kalian itu kenapa? Ada Tuhan di dalam diri kalian. Tapi faktanya jangankan kalian, Yesus aja masih 100% manusia. Jadi konsep Roh Kudus itu nggak ada di Kristen, tak ada. Cuma numpang tenar aja di Indonesia ini. Orang Kristen di luar negeri tak kenal Roh Kudus. Itu yang perlu kalian pahami. Hanya di Indonesia ini yang sok-sokan, kami memiliki Roh Kudus. Hah? Kristen Indonesia punya Roh Kudus sejak kapan? Original teksnya hanya mengatakan apa? Pneuma hagios. Apa artinya pneuma hagios? Hantu murni atau hantu suci. Tuh, kok hantu? Ya memang hantu. Pneuma itu artinya apa? Hantu. Kok bisa? Yes, baca Lukas 24 nomor 37. Yesus dikira pneuma, Yesus dikira hantu. Dalil. Jadi kesimpulan saya, Bung, kalau Anda ingin melihat, ajarin kami supaya bisa mana tahu besok gitu. Tidak begitu polanya. Silakan Anda orang dewasa, baca Quran, beli Al-Quran, lihat isi Quran. Selayaknya kami melihat Bible. Karena di Islam tidak ada larangan membaca Bible. Kami baca, lucu isi Bible itu, lucu kali. Untuk itulah Yesus mati, supaya dia bangkit, agar menjadi Tuhan. Baik untuk orang hidup maupun orang yang sudah mati. Ada apa ini? Apalagi Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhan datang mengosongkan dirinya. Tuhan mengosongkan diri, lalu menjadi manusia, lalu taat sebagai manusia, taat sampai digantung di atas pohon. Ini apa ini, Bang? Yehezkiel 23 nomor 3, nininya dijama-jama, nininya perawanannya, zakar kuda, saling sikut satu sama. Ini apa ini, Bang? Apa maksudnya ini buku-buku kayak begini? Mendidik manusia menjadi beriman, mendidik manusia untuk menjadi taat kepada Tuhan, atau lucu-lucuan? Sedangkan yang dimaksudkan kemudian, Nabi diutus di atas muka bumi ini untuk mengajarkan kaidah kebenaran. Seperti apa manusia berhubungan dengan Tuhan, seperti apa manusia berhubungan dengan manusia. Kenapa yang dibahas malah puting? Kenapa yang dibahas malah perawan? Kenapa yang dibahas malah nonot, zakar, kuda? Untuk apa itu semua? Apa implementasinya untuk kehidupan manusia ke depannya? Ada? Gak ada. Tapi kalau saya melihat, ya bisa jadi itu yang menyebabkan kemudian keluar obat-obat pembesar alat kelamin, itu yang kemudian alat kontrasepsi dan seterusnya, mesin kondom dan seterusnya. Bisa jadi. Ada juga manfaatnya. Tapi apa akhirnya? Kemaksiatan saja. Jadi kesimpulan saya, Bung, kalau Anda mencari agama yang benar, jangan lihat oknum, lihat kitab sucinya. Nah, umat Islam ketika salah, Bang Suma salah, berarti Bang Suma meninggalkan Al-Quran. Tapi kalau Kristen salah, apa yang dia tinggalkan? Kalau Kristen benar, apa yang dia ajarkan? Nah, itu makanya tadi di awal saya bertanya kepada teman-teman kita Kristen, tolong dong, kami umat Islam itu rindu sekali. Kristen itu saudara kami mengaku sebagai pengikut Yesus. Setelah kami belajar, Yesus itu hidup di antara tahun 1 sampai tahun 33. Murid-muridnya tidak ada yang sekolah minggu, gereja minggu, nggak ada ibadah minggu, nggak ada. Murid-muridnya tak ada yang makan babi. Murid-muridnya tidak ada joget di tempat ibadah, nggak ada. Murid-muridnya tidak ada kemudian yang tidak bersunat. Murid-muridnya tidak ada yang menggantikan Elohim menjadi dirinya. Murid-muridnya tidak pernah menjadikan pemimpin orang-orang di luar Yahudi. Sedangkan Kristen hari ini tidak ada sedikit pun yang selaras dengan Yesus. Tak ada. Satu pun. Tak ada. Jadi apa yang nilai positif yang bisa kami terima ketika diperintahkan beritakanlah Injil kepada orang Kristen yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Jadikanlah seluruh bangsa Islam, umat Islam, bangsa Indonesia yang mayoritas Islam menjadi muridku. Terus ketika kami diajak menjadi murid Yesus, apa yang kami ambil dari Kristen? Makan babinya? Oh maaf. Tidak sunatnya? Maaf juga. Ke gereja nyanyi-nyanyi? Oh maaf.
Lalu apa yang bisa kami petik dari kalian? Setoran 10% setiap bulan. Kami baca itu hanya untuk suku Lewi. Pendeta kalian tak ada suku Lewi. Yang ada Toraja, yang ada Batak, yang ada Manado, Ambon, Ternate, Kupang, nggak adanya orang Lewi. Jadi tidak ada kemudian yang bisa kami petik dari agama. Mungkin dari agama Anda, mungkin inilah yang menyebabkan keputusasaan sehingga gencaran kristenisasi permurtadan menggunakan semua upaya untuk umat Islam itu menjadi Kristen. Bisa jadi karena keputusasaan melalui penjajahan Nusantara nggak bisa dikristenkan, maka dengan cara-cara licik diantaranya apa? Mengambil istilah-istilah yang umat Islam gunakan masuk ke dalam Bible agar umat Islam yang awam bisa terperdaya masuk ke dalam Kristen.